Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang hebat. Bagaimana kabar kalian? Bu Guru harap anak-anak selalu sehat, bahagia ya. Sudah pada mandi, sarapan belum? Kalau sudah mandi, sudah sarapan, siapkan buku agama ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran yang kelima tentang Kain dan Habel ya. Kalau kemarin anak-anak sudah belajar tentang bermain bersama teman, tujuannya atau manfaatnya kalau kita itu bekerja bersama-sama itu apa saja keuntungannya ya. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Kain dan Habel. Bagaimana ceritanya Kain dan Habel, kenapa kok ini harus kita pelajari? Pasti ada sesuatu yang harus kita tahu, kenapa apa yang harus kita teladani dari kedua tokoh ini. Itu ya anak-anak. Anak-anak, sebelum kita awali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon berkat dan bimbingan Tuhan agar kita mampu memahami materi belajar hari ini. Siapkan hati ya anak-anak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu pada kami. Kami masih Engkau berikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar. Berkatilah Tuhan sehingga hari ini kami dapat belajar dengan baik dan memahami materi kisah Kain dan Habel dengan baik pula. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Kita berdoa salam Maria bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Kain dan Habel, dan lebih rincinya kita akan belajar materi apa saja toh persembahan yang diberikan Kain dan Habel kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kejahatan apa yang dilakukan Kain terhadap Habel. Kenapa kok Kain sampai melakukan kejahatan terhadap Habel? Dan yang ketiga, apa akibat kalau kita itu punya rasa iri hati kepada orang lain? Udah siap ya anak-anak? Anak-anak, untuk lebih memahami, lebih tahu cerita atau kisah Kain dan Habel dari kitab Kejadian, silahkan anak-anak melihat dengan cermat, dengan seksama, memperhatikan film tentang kisah Kain dan Habel berikut. Selamat menyaksikan anak-anak. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba
Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, anak-anak baru saja menyaksikan film kisah Kain dan Habel. Anak-anak bisa memahami tidak ya? Senang tidak melihat film tadi? Ceritanya bagus apa tidak? Anak-anak sudah bisa memahami dari kisah si Kain dan Habel lewat film tadi? Ini Bu Guru siapkan juga lebih rincinya atau ringkasan materi untuk belajar hari ini ya. Kain dan Habel itu adalah anaknya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Kain itu adalah anak sulung. Anak sulung itu adalah anak pertama dari Adam dan Hawa. Kain bekerja menjadi petani. Habel itu adalah adiknya Kain, bekerja sebagai penggembala domba. Mereka mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Persembahannya apa? Persembahan Kain itu berupa hasil panen yang berupa buah dan sayur yang sudah layu atau busuk. Karena si Kain seorang petani, jadi mempersembahkan hasil panennya. Sedangkan si Habel adalah seorang penggembala domba, mempersembahkan domba jantan yang gemuk, sehat, dan umurnya kurang dari 1 tahun. Mereka berdua mempersembahkan persembahan itu untuk Tuhan. Lalu persembahan siapa yang diterima oleh Tuhan? Karena si Habel mempersembahkan kurban dengan tulus hati, maka persembahan yang diterima oleh Tuhan adalah persembahannya si Habel.
persembahannya si Kain tidak diterima oleh Tuhan, maka si Kain itu iri kepada si Habel. Akibat iri hati itu, Kain membunuh Habel. Nah, Habel itu berarti manusia pertama yang mengalami kematian, ya. Nah, karena Kain itu telah membunuh si Habel, Kain mendapat hukuman dari Tuhan. Dia dijadikan pengembara dan tanah yang dikerjakannya tidak membuahkan hasil. Pada dahi Kain itu diberi tanda supaya ia tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Nah, si Kain tadi kan iri pada Habel, ya. Apakah anak-anak pernah mengalami iri hati pada teman atau siapa gitu? Sifat iri hati harus dihilangkan dari diri kita, ya anak-anak. Karena iri hati itu ada beberapa akibat yang tidak baik. Akibat iri hati yang pertama, itu akan timbul niat untuk berbuat jahat. Yang kedua, timbul permusuhan. Yang ketiga, hatinya tidak tenang. Maka sifat iri hati itu harus dihindarkan dari diri kita, ya anak-anak. Nah, tadi anak-anak sudah melihat kisah Kain dan Habel, sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Silahkan sekarang anak-anak mengerjakan tugas ini, ya, nomor 1 sampai 5 di buku tulis agama. Soalnya ditulis juga, ya. Belajar menulis yang rapi. Siap, ya anak-anak? Selamat mengerjakan, tetap semangat. Anak-anak, tadi kan anak-anak sudah belajar tentang kisah Kain dan Habel, ya. Bagaimana perasaan anak-anak saat mengikuti pelajaran hari ini? Anak-anak merasa senang tidak dengan pembelajaran hari ini, terutama tentang cerita kisah Kain dan Habel tadi? Tadi kan anak-anak belajar tentang persembahan, ya. Persembahan yang diberikan Kain dan Habel. Kita pun juga saat mengikuti perayaan Ekaristi ada kesempatan, ya, untuk menyerahkan persembahan kita untuk Tuhan yang berupa kolekte. Nah, Bu Guru minta anak-anak itu sisihkan uang jajan kalian atau benda lain yang ada di rumah selama beberapa hari. Kemudian silahkan anak-anak berikan uang jajan atau benda yang sudah kalian sisihkan atau sudah kalian siapkan tadi kepada orang, kepada sesama, kepada tetangga kalian yang membutuhkan. Apakah anak-anak siap? Apakah anak-anak itu mampu untuk belajar ikhlas memberikan, menyisihkan sebagian uang jajannya untuk orang lain? Silahkan anak-anak belajar, ya, untuk menyisihkan uang jajan dan dibagikan untuk orang lain yang membutuhkan. Pasti anak-anak bisa, karena anak-anak Tuhan, ya. Karena semakin kita berbagi pada orang lain, maka Tuhan juga akan memberikan rezeki yang dibutuhkan juga, ya. Oke anak-anak? Anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu, ya. Kita berdoa Bapa kami, ya, bersama-sama.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak untuk kebersamaan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Bu Guru tunggu untuk tugas hari ini. Silakan kirim foto ya. Kemudian besok silahkan anak-anak mengikuti misa di gereja, karena besok hari Minggu ya, waktunya kita berdoa mengikuti misa secara online. Sampai jumpa hari Senin ya anak-anak. Terima kasih, berkah dalam.